Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jambi Bicara kembali menghadiri Anda hari ini untuk edisi Selasa 30 Juli 2024 dan saya Zed Akbar. Ini memang membahas terkait dengan topik kita pada hari ini, yakni tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. NKRI merupakan harga mati yang sering disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat. Tapi saat ini seluruh elemen juga sedang diberikan gonjangan seperti itu. Bagaimana akhirnya Indonesia sebagai negara yang memang pluralis, yang terdiri dari banyak suku, kemudian dari banyak budaya dan juga latar belakang keagamaan, ini tengah dihadapi dengan isu terkait dengan terorisme. Dan sesuai dengan topik kita pada hari ini, bagaimana sebenarnya penanggulangan dan juga langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, khususnya yang ada di Provinsi Jambi terkait dengan terorisme. Dan ini tema kita hari ini, Jambi Waspada Terorisme. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, saya sudah bersama narasumber kita, ini dari FKPT, ya, atau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang ada di Provinsi Jambi. Ada Bang Fiat Haryadi selaku sekretaris. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat. Sehat, ya, baik. Jadi kita akan berbincang dengan Bang Fiat seperti apa sebenarnya gambaran. Pertama kita harus lihat dulu fenomena yang ada di Provinsi Jambi seperti apa ya, Bang, ya. Nanti datu langkahnya apa saja dan sebenarnya sejauh apa pemerintah sudah bersinergi melakukan tindakan untuk pencegahan terorisme dan juga apa saja yang harusnya dilakukan oleh masyarakat. Nah, dan nanti juga saudara serta pemirsa kita akan bergabung juga dengan Kaban dari Kesbangpol Kabupaten Tebo. Nanti kita akan hubungi melalui via Zoom, dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di line interaktif kita di 0741663385 atau di 0811-743-3133. Ya, dan kita membahas tentang praktik, ya, bukan praktik apa ya, jatuhnya seperti tindakan ya, Bang, sebenarnya yang muncul hari ini, dan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi PR lama yang memang terus harus dibenahi. Nah, kalau Abang melihat kasus terorisme ataupun juga indikasi adanya perilaku yang menjurus pada radikalisme, saat ini seperti apa, Bang? Ya, untuk tren ya, kalau hari ini berdasarkan survei BNPT ya, melakukan survei mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Hari ini kita mengalami trennya itu menurun ya. Kalau di 2019 itu ada beberapa kasus, Jambi hari ini nasional, kemudian di tahun 2023 nol. Tidak ada aksi teror, tidak ada aksi teror. Bahkan di tahun 2024 Juni juga tidak ada aksi teror. Nggak tahu kita kalau Agustus dan Desember ke depannya kita nggak tahu ya. Berarti ini dilihat dari aksinya ya, Bang? Dari aksinya ya, hari ini tidak ada ya. Nah, ini kita melihat dari fenomena itu, ini fenomena gunung es. Ada terjadi kegiatan yang tidak kelihatan hari ini dalam rangka untuk mereka yang dulunya punya organisasi seperti HTI, FPI, NII yang sudah dibubarkan oleh negara, hari ini mereka menjelma dengan kegiatan-kegiatan lain lah, sehingga yang dibubarkan itu organisasinya, tapi kalau ideologinya susah mau kita beranguskan. Kita nggak bisa langsung individu-individu masyarakat yang harus kita plototin gitu. Nah, hari ini negara juga sudah membentuk yang namanya FKPT. FKPT yang sekalian ini saya menginformasikan bahwa di Jambi sudah ada namanya FKPT yang organisasi ini dibentuk oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Baik. Nah, lahirlah FKPT di Jambi itu di sekitar tahun 2017. Apa itu FKPT? FKPT adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ya, yang waktu awalnya itu diketuain oleh Pak Lukman Japri periode yang pertama, kemudian periode kedua adalah Pak Profesor Sukri Ahmad. Kemudian ini periode yang sekarang dan kedepannya ini dipimpin oleh Profesor Asad Isma. Nah, kebetulan saya dipercayain untuk periode ke depan ini sebagai sekretaris. Jadi, nah, bentukan pemerintah atau BNPT ini adalah bagaimana FKPT ini bisa melakukan sifatnya koordinasi-koordinasi di tingkatan daerah, khususnya ke Forkompimda,
ke pemerintah daerah khususnya di Kesbangpol, bagaimana nanti kerja-kerja kolaborasi dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme ini. Nah, ini penting. Bagaimana? Hari ini memang 0,6% hari ini yang tingkatan bakalan terpapar dari ekstremisme dan radikalisme itu di Indonesia hari ini, khususnya di kalangan remaja itu sudah dianalisis oleh BNPT itu 0,6%. Baik, ini menarik nih ketika kita membahas tentang terorisme. Sebenarnya kalau kita membahas terorisme ini sendiri, memang asalnya, apakah memang lahir dan tumbuh dari masyarakat Indonesia? Apakah memang terkait dengan isu-isu ini adalah tunggangan ataupun juga istilahnya dari luar dari Indonesia seperti itu? Apakah dari daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu, atau seperti apa, Bang? Nah, jadi ini kan ancaman ini. Bagaimana negara NKRI hari ini berproses dari awal sehingga kita sudah mau memasukin Indonesia emas 2045. Nah, tidak terlepas ini ancaman dari negara-negara lain ya, yang tidak ingin negara Indonesia ini mencapai puncak atau Indonesia emas itu nanti. Nah, macam-macam metode untuk penghancuran negara-negara lain itu dengan metode dia memasukin dengan proses demokrasi, meracuni dengan proses demokrasi. Tapi kita udah lewat dalam proses demokrasi kita. Kita sudah tidak peduli lagi dengan proses demokrasi kita, sudah berjalan dengan baik. Ya kan, nggak mampu negara asing menghancurkan negara kita dengan metode proses demokrasi. Nah, proses yang kedua, negara luar itu mengancam Indonesia dengan proses ini tadi, paham ideologi. Mereka memasukkan paham ideologi lah. Ideologi apa yang cocok yang mayoritas di Indonesia hari ini apa? Yang nyatanya hari ini adalah umat yang paling banyak di negara kita adalah Muslim. Jadi mereka membaca psikologi itu sehingga mereka coba untuk menciptakanlah dari tahun berapa ini memang sudah dari keinginan negara lain itu untuk memecah belah negara NKRI ini. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi nih, dengan memasukkan perang candu. Nah, narkoba hari ini di Indonesia boleh dilihat ya, boleh dengan kacamata kita hari ini tidak menjadi rahasia umum lagi. Hampir semua elemen juga kena. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang terpapar atau yang ikut ke jaringan NII hari ini. Banyak profesor juga, ada kalangan guru juga, ya kan? Di tenaga medis kita juga ada, khususnya di Provinsi Jambi ya. Yang kemarin juga, baru-baru ini juga sudah dilakukan oleh Polda Jambi, bersinergi dengan Densus, sudah melaksanakan pencabutan baiat. Lebih kurang 250-an orang, warga Provinsi Jambi. Yang mengikuti prosesi tersebut, yang mengikuti prosesi di Polda kemarin. Nah, itu ada dari kabupaten macam-macam. Ada ASN juga yang terlibat di dalam atau terafiliasi dengan jaringan NII itu. Dan kemarin sudah dilakukan pencabutan baiatnya dan kembali ke NKRI. Kita berterima kasih dengan Polda Jambi. Baik, berarti untuk saat ini memang ancaman terbesar untuk Indonesia ada terorisme, narkoba, dan itu juga sebenarnya salah satu bentuk yang dihadirkan oleh bangsa lain ataupun negara lain untuk kita seperti itu. Kalau indikasi yang paling kuat, negara mana yang sebenarnya memberikan dukungan support tertinggi untuk aksi terorisme yang ada di Indonesia berdasarkan data? Kalau untuk mensupport dalam memerangi terorisme, ya negara Australia juga banyak kepentingan di Indonesia. Bahkan mereka banyak belajar dalam tindakan penanganannya ya. Mereka sudah memberi support kepada BNPT dan Densus kita juga. Mereka sudah mengapresiasi kerja-kerja tim yang ada di Indonesia hari ini. Negara luar sangat berkepentingan, bahkan mereka mencontoh proses penanganan dan pencegahan ya. Ya, tadi saya sampaikan tadi bahwa di Indonesia 2023 zero, tidak ada aksi teror. Sebelumnya itu ada. Nah, 2024 ini di Juni, hari ini Juli, hitungan Juni kemarin tidak ada aksi teror. Artinya apa? Program pemerintah melalui BNPT dan FKPT-nya ini sedang berjalan ya.
mudah-mudahan tidak ada aksi teror lagi ke depannya, seperti itu. Ya, dan ini juga ketika tadi membahas bahwa elemen atau juga lapisan masyarakat ini tidak hanya masyarakat pada umumnya yang dapat menjadi apa istilahnya terpapar seperti itu dengan doktrin-doktrin dan ideologis terkait dengan unsur-unsur terkait, misalnya keagamaan ataupun juga kebudayaan dan yang lain. Nah, ketika tadi menarik nih, ketika membahas bahwa tidak hanya masyarakat umum, tapi para kalangan akademisi, kemudian juga ASN, bahkan anggota Kepolisian Republik Indonesia ataupun juga anggota pengamanan yang ada di Indonesia juga bisa terindikasi. Ini sebenarnya apa yang menjadi penguat untuk mereka bisa akhirnya memberikan doktrin? Model doktrin yang masuk ini sebenarnya seperti apa, Bang? Ya, jadi model doktrin yang hari ini ya, yang digunakan oleh kelompok-kelompok terutama yang tidak terlihat hari ini, apakah itu NII, ataukah JII, ataukah JAD. Ini kan jaringan-jaringan yang masih sampai hari ini masih ada, tapi secara organisasi mereka sudah dibubarkan. Tapi kelompok-kelompok mereka juga yang berkeinginan melihat situasi negara NKRI hari ini yang menurut mereka ya carut-marut dalam sisi hukum, peredaran narkoba terlalu banyak, nggak bisa diatasi. Mungkin menurut mereka itu negara Indonesia adalah negara togut ya. Nah, makanya mereka berkeinginan membentuk yang namanya negara Islam Indonesia. Jadi pintu yang mereka masuk adalah karena apa? Indonesia adalah mayoritas Muslim. Nah, inilah metode yang mereka gunakan. Bagaimana mereka ingin mencapai tujuan itu? Yang mereka menggunakan doktrin, kalau dulu doktrinnya dari pengajian ke pengajian. Kalau sekarang mereka bisa mendapatkan doktrin dari sarana internet hari ini. Banyak mungkin yang pemerintah juga sudah breakdown itu, yang sudah mematikan beberapa buku, kemudian situs, bahkan sudah diberedelin oleh negara. Nah, melalui aksi-aksi itulah mereka mendapatkan. Ada di Jambi ini. Di Jambi perlu diketahui oleh masyarakat, sudah ada sekitar 16 sampai 19 ex-naviter. Orang Jambi yang menjadi pelaku teror ditangkap. Dan sekarang sudah dikembalikan kepada masyarakat, lebih kurang 19 kalau nggak salah saya hitungannya. Dan itu sekarang sudah menjadi mitra pemerintah. Alhamdulillah, teman-teman Densus yang melakukan pendekatan, melakukan komunikasi intens, bersama juga dengan pemerintah, dengan Kesbangpolnya juga sudah membantu mereka membentuk yang namanya perkumpulan. Jadi kelompok ex-naviter ini tadi sudah punya wadah tersendiri hari ini. Baik. Jadi memang istilahnya di Provinsi Jambi ini memang kita sudah harus mulai mewaspadai gerakan-gerakan dari radikalisme seperti itu. Walaupun memang secara tadi disampaikan oleh Bang Fiat untuk secara aksi terornya memang zero 2023-2024. Tapi tidak menutup kemungkinan 2025 dan masa akan datang kita belum bisa memprediksi ya Bang ya. Dan memang harus mulai ditanggulangi dari saat ini. Nah, kita sudah bergabung dengan Kaban Kesbangpol Kabupaten Tebo, Bapak Sugiarto. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Iya, Pak Sugiarto, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bapak. Ya, baik. Pak Sugiarto, kita tadi sedang membahas dengan Pak Fiat di sini dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang ada di Provinsi Jambi. Dan kita memang mengetahui bahwasanya baru-baru ini ada beberapa ASN yang terafiliasi dengan tindakan terorisme. Seperti apa, Pak, sejauh ini langkah dan tindakan yang diambil oleh Kesbangpol Kabupaten Tebo? Baik. Minggu yang lalu kita bersama Densus 88 telah melakukan tracking di Kabupaten Tebo dan kita temukan yang terafiliasi ada 23 warga gitu, Pak. 23? Ya, 23. Jadi kemarin dari 23 yang berjumlah 20 orang itu bersedia mengikuti cabut baiat dan ikrar sumpah setia NKRI. Tapi ada 3 warga yang saat ini masih kita tunggu kesediaannya untuk mengikuti jejak teman-teman yang sudah melaksanakan ikrar dan cabut baiat tersebut.
Baik, berarti saat ini memang masih menunggu 3 orang lagi untuk bisa bergabung untuk mengungkapkan janjinya setia terhadap NKRI. Nah, untuk sejauh ini juga di Kabupaten Tebo khususnya tadi 23 orang yang terindikasi. Ini sebenarnya langkah apa yang sebenarnya dilakukan dan bisa menemukan bahwa 23 orang ini terindikasi dan apa istilahnya? Gerakan apa saja yang sebenarnya mereka ikuti? Oh baik. Jadi mereka nih baru mengikuti ada beberapa pengajian dan pertemuan begitu, dan terakhir itu ada semacam pengumpulan dana lah yang disetor ke pusat begitu. Baik, maksudnya disetor ke pusat seperti apa, Pak? Bagaimana? Maksudnya disetor ke pusat tadi bagaimana maksudnya? Oh iya, jadi dari pengumpulan dana itu yang berhasil kita komunikasikan, kita lacak, ada sebagian itu mereka ini kan punya jaringan. Ada yang tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat begitu. Jadi hasil pengumpulan dana ini sebagian untuk operasional setempat, sebagian dikirim ke pusat begitu. Baik, kita akan tahan dulu ya Pak Sugiarto dan juga Bang Fiet. Ini menarik nih ketika kita melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi yang kita di Indonesia memang beragam seperti itu. Tidak hanya membahas dari Sabang sampai Merauke, tapi di Provinsi Jambi saja semuanya berbeda seperti itu. Antar suku, kecamatan, kabupaten saja punya apa ya kekhasan dan ciri uniknya masing-masing. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa strategi yang diberikan, kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini sehingga memang aksi ini dapat dicegah sedini mungkin. Usai jeda masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan tema Jambi Waspada Teroris. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pembahasan dari Bang Fiat di awal bahwa Indonesia memang sebagai negara yang demokrasi, kemudian juga beragam suku dan bangsa, terkhusus dengan mayoritas tertentu. Ini yang menjadi akses yang bisa dinilai secara psikologis bahwa masyarakat Indonesia dapat didoktrin atau diideologis hal-hal tertentu yang akhirnya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan kebernegaraan kita. Dan tadi juga dari Pak Sugiarto untuk di Kabupaten Tebo ini sudah terlihat bahwa terdapat 23 dan 3-nya masih dalam proses. Nah, kita akan coba mengkonfirmasi lagi. Pak Sugiarto? Oke, siap. Ya, Pak Sugiarto, bagaimana sebenarnya tadi Pak Sugiarto bercerita ada dana operasional, kemudian juga ada dana operasional pusat dan lain. Sebenarnya apa yang direncanakan atau apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh komunitas ataupun juga istilahnya kelompok radikalisme ini, Bang? Oh baik. Ya, zaman sekarang kan memang eh, sebuah pergerakan memang butuh modal, butuh uang besar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dana yang dihimpun ini sangat besar. Bahkan ada informasi dari Provinsi Jambi itu yang mengalir ke pusat per bulan itu tidak kurang dari 1 miliar, Pak. Baik, 1 miliar rupiah. Iya, per bulan. Untuk gerakan yang sudah dilakukan di Kabupaten Tebo, apa saja dari jaringan teroris ini, Pak, yang terindikasi? Yang kita lakukan saat ini adalah pendekatan secara persuasif, secara kekeluargaan. Ya kalau memang selama ini hilap atau tertipu atau terjebak begitu kan, kita ajak sadar kembali. Kita ajak sadar kembali untuk meninggalkan paham-paham yang tidak bersahabat di tengah masyarakat begitu. Baik, untuk ini 23 orang yang terdata ya Pak. Ini afiliasinya jaringan teroris mana kalau kita boleh tahu? Ini terafiliasi dengan NII, Pak. NII. Baik, untuk rentang waktunya terpapar ini para 23 masyarakat ataupun juga ada aparatur sipil negara ini sudah berapa lama? Bagaimana, Pak?
Sudah berapa lama masyarakat ini tergabung dalam afiliasi tersebut? Oh baik, mereka ini beraneka ragam Pak. Ada yang mereka sejak kuliah di Jambi, kemudian ada juga yang mereka ini karena anaknya eh, mondok di Jawa Barat begitu. Dan informasi yang kami dapat bahwa orang tua yang hadir ke pondok itu wajib mendapatkan baiat begitu, sehingga mereka mendapatkan paham-paham yang tidak ramah di tengah masyarakat gitu. Baik, kita ke Bang Fiat. Bang, tadi sudah mendengar nih cerita dari Pak Sugiarto bahwasanya 23 masyarakat yang terindikasi ini memang beragam ya Bang. Ada yang baru, kemudian ada yang lama, kemudian juga rata-rata ada yang masuknya dari bangku perkuliahan, kemudian juga dari pondok pesantren yang lain. Sebenarnya kenapa akhirnya doktrin ini mudah sekali untuk diterima? Oke, tadi Abang menyampaikan bahwa ada paham yang mendekatkan dengan mayoritas seperti itu. Tapi sebenarnya strategi yang dilakukan sejauh ini seperti apa? Hingga masyarakat ini bisa memilah dan memilih bahwa bahwa pengajian ini memang tidak mengandung unsur-unsur terkait ataupun juga komunitas kegiatannya tidak mengandung unsur-unsur terkait, itu seperti apa sebenarnya Bang? Jadi masyarakat khususnya di Tebo ya, kita tadi melihat ada total 23 orang ya. Ada 3 orang yang tidak mau hadir di dalam kegiatan cabut baiat kemarin di Polda Jambi. Nah, kita menarik nih, alasan 3 orang ini ada apa nih? Ya kan? Nah, yang lain sudah ikut, mungkin sudah mengetahui dengan kesadaran sendiri dia hadir bersama pemerintah dari Tebo juga sudah mau ikut mencabut baiat dan kembali ke NKRI. Nah, terkait dengan persoalan di lapangan hari ini, kenapa mereka ini rentan ya? Gampang direkrut, gampang ikut dalam sebuah organisasi ya. Yang hari ini tadi udah dijelaskan. Tadi melalui pondok pesantren, anaknya ada ikut di pondok pesantren di Jawa Barat, kemudian orang tuanya juga hadir ke sana dan diikutkan di baiat juga. Jadi ini pola yang hari ini masyarakat juga sudah harus kita berikan pengetahuan wawasan kebangsaannya, kemudian mengenai nilai-nilai kearifan lokalnya juga sudah harus kita tanamkan kepada masyarakat ya hari ini, khususnya di Provinsi Jambi. Nah, kalau total dari Provinsi Jambi tadi menyumbang 1 miliar, artinya kan angka yang cukup besar ini. Bagaimana ini angkanya cukup besar ini bisa dengan sukarela disumbangkan ke pusat organisasi mereka yang tadi disampaikan tadi adalah terafiliasi ke NII, Negara Islam Indonesia. Artinya kan mereka kepingin membentuk negara nih. Mereka ingin membentuk negara Islam Indonesia. Selain negara kita yang NKRI kita hari ini, mereka berencana mau membentuk negara. Jadi mereka sudah menyusun cukup lama, bahkan ada struktur mungkin ya, sehingga bisa meyakinkan orang, membuat orang militansinya, bagaimana dia bisa ikut ke dalam sebuah organisasi itu, dan doktrin yang mereka dapatkan itu mungkin pemahaman masyarakat hari ini yang masih setengah atau salah berguru, ya kan? Atau mereka sudah cukup frustasi melihat kondisi negara kita hari ini. Nah, macam-macam ini tokoh-tokoh yang merekrutnya mungkin juga bisa memberikan meyakinkan kepada kelompok mereka bahwa ini suatu saat bisa menjadi besar karena kita mayoritas negara Islam. Mungkin ini yang dijanjikan kepada kelompok-kelompok tadi ya, selain dengan metode merekrut dengan menjanjikan bahwa akan ada perbaikan ke depan, baik di sektor ekonomi maupun di sektor keagamaan dan penegakan hukumnya. Mungkin ini yang harus dipahami oleh masyarakat hari ini. Baik, berarti memang masyarakat harus memilah ketika memang mengikuti sebuah kegiatan atau organisasi, melihat apakah ini memang ada unsur-unsur yang menjerumus atau mengarahkan untuk menjauhi bahwa nilai-nilai NKRI kita adalah keberagaman dan juga pluralis seperti itu. Banyak hal dan holistik. Dan kita ke Pak Sugiarto. Pak Sugiarto? Halo?
Siap, lanjut. Ya. Pak Sugiarto, Baik, Pak, baik. iya, baik. Pak Sugiarto, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada 2 ASN di Kabupaten Tebo terafiliasi. Apakah cukup 2 ataupun apa ada penambahan ini sudah di dalam pendalaman yang sudah dilakukan? Baik. Malah ada 3, Pak. Baik. Jadi yang status ASN itu ada 3, yang status purna tugas atau pensiunan ada 2, gitu. Kebetulan yang masih ASN ini kebetulan beliau tenaga pendidik, Tapi alhamdulillah mereka ini sangat kooperatif dan kemarin mengikuti cabut baiat serta melakukan ikrar di Polda Jambi, Pak. Baik, kalau kita melihat, ini kan Kesbangpol salah satunya yang menaungi juga bagaimana Indonesia, kemudian juga para ASN ini dapat bekerja sesuai dengan standar-standar yang sudah diberikan. Apakah sejauh ini memang sudah ada sistem ataupun mungkin masih mau disusun terkait dengan sistem evaluasi dan juga asesmen terhadap ASN? Bahwa kan kita dalam waktu dekat juga akan membuka ASN seperti itu, calon aparatur sipil negara, dan seperti apa sebenarnya langkah strategis untuk menanggulangi dan juga menjaga bahwa memang yang diterima ataupun juga yang tergabung dalam institusi pemerintah ini orang-orang yang bebas dari afiliasi tertentu. Ini seperti apa langkah yang diambil, Pak? Baik, jadi kalau kita sosialisasi kepada ASN tentu mengacu kepada undang-undang dan peraturan tentang ASN atau kepegawaian, bahwa ASN atau kepegawaian dilarang mengikuti organisasi yang bertentangan dengan paham Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu, Pak. Baik, hanya sebatas sosialisasi atau ada tindakan lain yang sudah dilakukan, Pak? Sampai saat ini masih pendekatannya secara kekeluargaan, secara persuasif, karena menurut kami dan teman-teman pendekatan ini adalah pendekatan yang paling baik untuk saat ini. Jadi ibarat pepatah Lamo itu seperti menarik rambut di dalam tepung. Rambutnya tertarik dengan baik dan tepungnya juga tidak rusak, gitu, Pak. Sementara kalau kita melalui jalur hukum, itu prosesnya panjang, kemudian butuh saksi-saksi dan banyak membutuhkan biaya juga, gitu, Pak. Baik. Dan untuk di Kabupaten Tebo ini kan 20 masyarakat yang sudah mencabut baiat tadi, ini sudah dikembalikan ke masyarakat. Ini seperti apa pendampingan yang dilakukan agar memang bisa kembali fungsi sosialnya, kemudian juga lingkungan dan lain dapat menerima warga yang terafiliasi ini tadi? Baik, jadi kan kita informasikan pada saat kita tracking kan juga melibatkan perangkat desa, kemudian dengan imam-imam setempat, Pak. Jadi mereka sudah kita temukan, ayo kita kembali bersama-sama di tengah masyarakat, tidak saling curiga, kita ikut ibadah yang sesuai yang ada di lingkungan, kemudian menjauhi paham-paham yang selama ini mereka anggap benar dan ternyata bertentangan dengan hukum, begitu, Pak. Baik, Pak Bang Fiat, ini tadi sudah mendengar juga dari Pak Sugiarto bahwa memang sudah dikembalikan ke masyarakat, terus juga ada strategi terkait dengan sosialisasi kepada aparatur sipil negara yang bisa dijangkau oleh Kesbangpol juga. Dan kalau kita melihat sebenarnya faktor seseorang akhirnya bisa, tadi mungkin doktrin ya salah satunya ya, Bang ya. Kalau faktor-faktor lainnya ada nggak, Bang? Ketika seseorang akhirnya bisa terjerat masuk di luar dari memang tadi indikasinya adalah mungkin di agama dan lain-lain, seperti apa, Bang? Kalau yang fenomena di Jambi hari ini, yang khususnya NII ini pertama juga bukan hanya sisi faktor ekonomi ya. Tadi doktrin, tadi juga yang bisa kita lihat ya. Kemudian dari beberapa lembaga survei juga sudah merilis ya soal keinginan mereka tadi untuk membentuk negara selain negara Indonesia itu juga
sudah terbukti ya dengan di Jambi hari ini. Nah, ini bukan hanya di Jambi, mungkin di daerah lain, di provinsi-provinsi lain ini sudah ada juga. Nah, ini menjadi kewaspadaan negara hari ini. Nah, menarik. Apa menjadi dasar mereka tadi untuk bergabung? Tadi sudah saya jelaskan. Pertama dengan doktrin, tempat mengaji yang salah. Menurut mereka tempat mereka adalah yang benar. Kemudian sehingga mereka berguru yang salah. Kemudian soal ekonomi, faktor ekonomi ini juga sangat ada juga muncul di dalam merekrut itu. Terbukti juga dengan mereka seperti frustasi ya. Untuk di Jambi kemarin ini ada kelompok yang melakukan pembakaran Polres Damasraya. Itu kan orang Jambi, anak-anak muda, ya kan, anak-anak muda dan ini yang menjadi rentan karena apa? Mereka mungkin bisa mendapatkan akses informasi yang gampang dengan melalui klik Google, bisa bahkan untuk merakit bom juga ada juga di internet semua. Nah, ini menjadi menarik untuk di Jambi hari ini. Nah, Jambi ini menurut saya yang menjadi perhatian nasional juga, bahkan ini yang pertama ini kegiatan pencabutan baiat kemudian yang cukup besar 250-an lebih ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau saya kalkulasi dari nilai satu bulannya 1 miliar, ini sumbangannya bukan sumbangannya ini bukan dilakukan dengan orang 250 itu, bahkan ini lebih, bisa ribuan orang nanti ini kalau kita hitung. Kita tahan dulu ya Bang, ya. Kita tahan dulu. Karena benar menarik nih, ketika kita sudah mulai mengakumulasi, kemudian juga melihat studi lapangan, memang tadi yang di awal disampaikan oleh Bang Fiatni, ini gunung es ya Bang ya, terdata, yang terlihat memang cukup bisa diberikan pendampingan, tapi yang tidak terdata atau gerakan bawah tanah ini yang mungkin menjadi akses yang perlu kita sama-sama melek ya Bang ya. Benar. Tapi sekali lagi kita garis bawahi bahwa tidak ada agama manapun yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan seperti itu. Tapi yang paling penting adalah di mana kita harus berguru dan bagaimana kita mencari ilmu yang sesuai dengan pedoman-pedoman hidup yang bisa memanusiakan manusia lain dan menjaga keutuhan kebangsaan kita. Dan usai jeda kami masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tadi pembahasan kita masih terkait dengan tema Jambi Waspada Teroris. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan dua narasumber kita, langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Baik, sepertinya sudah ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Selamat sore, halo. Baik, selamat sore Bung Azed Akbar. Baik, selamat sore, ini Pak Yudi di Teladai. Terima kasih Bung Azed. Baik, suaranya sudah sangat ciri khas Pak Yudi. Ya, saya sapa dulu sebentar Bung Azed ya. Baik, silakan Pak Yudi. Yang terhormat ya Bapak Fitriadi ya. Iya Pak. Satu Sekretaris Jenderal FKPT Provinsi Jambi. Yang saya hormati, ya saya titip salam buat Bapak Ketua dari Yudi gitu. Terima kasih Pak. Siap. Yang kedua yang terhormat ada Bapak Kesbangpol, Kabupaten Tebo, Bapak Sugiyarto yang saya hormati. Jadi betul seperti yang dibuka oleh host kita, Bung Azed, bahwa terorisme ini adalah bukanlah barang baru. Ibarat seperti HP ya, handphone itu HP lama tapi casingnya baru terus. Jadi itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi pembohongan publik. Nah, untuk menuntaskan terorisme ini menurut saya dia memang melalui proses terorisme itu. Seperti ya, kalau kita lihat hulunya, ya dia kan tidak ujuk-ujuk dari terorisme. Dia jadi intoleransi dulu. Itu hulunya, radikalisme dulu. Barulah dia, kalau memang dia bisa berkembang, ya hilirnya jadi, itu tadi ancaman, menjadi sel-sel yang membesar dia. Itu prinsip. Nah, justru itu menurut saya, untuk menuntaskan terorisme ini adalah jadinya perlawanan perang atau pemburuan kalau memang itu tidak dilakukan. Nah, adanya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat itu hulunya
intoleransi tadi, karena tidak menutup kemungkinan timbulnya sel-sel baru terorisme itu di kemudian hari. Nah, makanya peran daripada FKPT ini, tanyakan kerja nyatanya atau konkretnya apa gitu. Nah, harusnya memang terbentuk dia di kabupaten kota. Itu lebih bagus menurut saya. Karena trennya perkembangan daripada intoleransi menjadi terorisme itu di mana saja. Itu mulai di daerah 3T dia trennya, enggak dari kota. Kota zero. Kita bayangkan, sampai kita sesalkan di Tebo itu. Bisa timbul, bayangkan. Kalau tanpa adanya partisipasi masyarakat, dia akan menjadi terorisme itu. Nah, selanjutnya ya, untuk menurut saya ya, seperti kita lihatlah, kalau kita lihat dari medsos saja, itu kan orang banyak tidak membandingkan kalau dia belajar itu tanpa guru. Ini berbahaya. Misalnya sudah tahu 1-2 ayat, sudah bisa mengkafirkan orang. Nah, menyatakan dialah benar. Nah, ini kan ini maksud dengan radikalisme yang terjadi sudah itu. Sel itu sudah. Bagaimana mengantisipasinya? Nah, makanya menurut saya tim cyber daripada terorisme ini ya harus kuat ya. Karena orang tidak lagi main di dunia nyata, sudah di maya. Apa upaya kita untuk mengatasi dunia maya itu, Bapak Kesbangpol? Iya kan, seperti contoh adanya kebijakan pemerintah yang sangat baru sekali ini. Sama-sama kita sikapi, Presiden Jokowi memberikan golden visa untuk orang-orang asing yang masuk di Indonesia. Untuk 5 tahun, investasi 5,5 M, itu berikan golden visa tinggal 5 tahun. Nah, ada juga yang 10 tahun investasi 11,5 miliar. Ya, positifnya memang dia berinvestasi di Indonesia, bangga gitu. Tapi negatifnya, kalau itu tidak ketat, dikontrol orang asing itu masuk, ya itu tadi, biar berkembang sel-sel teroris itu. Bukan enak. Baik, Pak Yudi. Ini persoalannya, makanya menurut saya sederhana saja. Zaman dulu di RT itu jarum jatuh aja kita kedengaran. Sekarang sudah kedengaran lagi, sensitivitasnya hilang sama sekali. Sehingga warga RT ini memang digerakkan. Sebab intoleransi itu munculnya teroris itu memang dari tidak ada di hutan, enggak. Baik. Orang di RT itu kalau sudah tidak sensitif lagi, lu gue ya sudah. Baik. Akan menjadi terorisme dia sel itu. Saya rasa itulah untuk memperkuat, dan forum agama dan sebagainya memang harus berkuat. Baik. Masuk FKPT ini harus berada di daerah-daerah 3T. Baik. Saya rasa itu demikian menurut saya. Mudah-mudahan di Tebo tidak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, Kesbangpolnya harus diganti. Itu Baik. kaitannya saya rasa. Itu ujiannya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Teladan yang sudah memberikan pandangan terkait dengan tema kita pada hari ini. Kita langsung ke Bang Giat. Bang Fiat tadi sudah mendengar bagaimana Pak Yudi ini memberikan respon. Salah satunya bagaimana FKPT ini sendiri sudah membuat langkah sejauh apa dan gerakan apa saja yang akhirnya diberikan. Apakah sudah sampai ke cyber juga dan sudah menetapkan dimensi tolak ukur di beberapa kabupaten kota, itu seperti apa, Bang? Baik, terima kasih Pak Yudi, pertanyaannya yang luar biasa ini untuk memacu adrenalin FKPT. Perlu Pak Yudi ketahui bahwa FKPT dibentuk oleh BNPT ini baru satu level Provinsi Jambi saja, belum sampai ke kabupaten kota. Nah, makanya kita baru sifatnya melakukan kegiatan di mana daerah-daerah yang ada ex-naviternya. Di Jambi ini kan ada sekitar, kalau nggak salah saya itu 19 orang ex-naviter. Makanya daerah-daerah yang sempat ada ex-naviter, di sanalah kita melakukan kegiatan. Nah, di kegiatan di FKPT itu ada di kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian ada bidang media massa dan publikasi, kemudian ada bidang penelitian, kemudian ada bidang keagamaan, dan ada satu lagi bidang kepemudaan. Nah, ini kita besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan di bidang kepemudaan yang langsung dari BNPT-nya juga melaksanakan kegiatan. Kita temu dengan tokoh-tokoh seni yang ada di Jambi. Besok kegiatan kita di GOS Sungai Kambang. Nah, itu salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan FKPT Provinsi Jambi hari ini. Nah, upaya kita adalah upaya pencegahan, sifatnya pencegahan. Audiennya
rata-rata kita ambil pemuda, remaja, yang hari ini ya pelajar, ada dari pondok pesantren juga, itu beberapa audien kita. Kemudian kalau di keagamaan kemarin kita sempat melakukan kegiatan bersama-sama atau kita mengumpulkan para dai. Para dai kemarin kita sempat membentuk kegiatan seminar. Kita beri informasi kepada dai-dai ini supaya jangan sampai dia menyebar paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran atau kaidah agama. Baik, kita ke Pak Kaban, Pak Sugiarto. Halo, Pak. Ya, halo, lanjut, Ya. Pak. Baik, Pak, ini kita tadi sudah mendengar penyampaian dari Pak Yudi dan juga kecemasan dari masyarakat melihat situasi yang cukup genting hingga saat ini. Dan bagaimana langkah strategis yang dikeluarkan oleh Kesbangpol sendiri untuk masyarakat, dan selain tadi sosialisasi di bagian ASN, apakah juga sudah membuat program-program atau langkah strategis ke depannya agar memang hal ini tidak terjadi? Karena yang paling penting adalah preventif atau pencegahan. Baik, Pak. Jadi langkah yang kita buat itu memang kita melakukan sosialisasi untuk semua pihak. Yang pertama melalui ASN pada saat apel Senin kita sampaikan. Kemudian ada juga melalui wadah-wadah perkumpulan. Nanti kita ada komunikasi. Kemudian setiap ada event-event besar itu kita sampaikan supaya masyarakat kita tidak mudah terafiliasi atau menganggap paham-paham yang lain itu lebih baik, begitu, Pak. Baik, kalau untuk kolaborasi sejauh ini seperti apa, Pak Sugiarto, yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan, kita bekerja semua pihak, kemudian kita juga menghadirkan ex-napiter yang pernah terjerumus ke sana. Mereka bisa bercerita bagaimana dia masuk ke sana, bagaimana dia menerima ajaran paham di sana, dan bagaimana tujuan mereka. Nah, ternyata setelah mereka sadar kembali sangat tidak baik. Jadi mereka kalau suruh testimoni apa yang mereka alami itu sangat runut sekali. Jadi mudah dipahami oleh berbagai pihak, begitu, Bapak. Baik. Ya, memang hingga saat ini di Kabupaten Tebo terus dilakukan kolaborasi ya, Pak Kaban ya, untuk mencegah hal ini muncul dan juga sebagai tindakan preventif. Kita ke Bang Fiat. Bang Fiat, kalau melihat situasi dan kondisi saat ini, sebenarnya langkah strategis apa yang harusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah, kemudian pihak keamanan negara Republik Indonesia, kepolisian dan TNI, ataupun juga masyarakat, untuk sama-sama mencegah dan tidak terjadinya lagi tindakan ataupun juga orang-orang atau masyarakat yang terindikasi terafiliasi seperti apa, Bang? Baik, negara sudah menyiapkan beberapa regulasi. Kemarin sudah lahir di 2021 itu ada regulasi yang Inpres nomor 7 terkait dengan RAN PE, Rencana Aksi Nasional terkait dengan pencegahan paham ekstremisme ya. Nah, ini hampir semua kementerian dan lembaga secara nasional sudah membuat program itu. Bahkan Menteri Dalam Negeri juga sudah menurunkan beberapa surat edaran ke pemerintah untuk segera melaksanakan instruksi itu. Membuat rencana-rencana kerjanya, rencana kerja bersama. Nah, ini saya rasa tinggal kita optimalkan saja lagi. SK-nya disiapkan, kemudian ini terkait dengan anggaran ini, Mas. Masing-masing daerah juga apakah mampu atau kuat menyiapkan anggaran untuk membuat sebuah kegiatan. Karena kegiatan pencegahan ini juga tidak kecil. Misalnya di Tebo itu ada beberapa kecamatan. Bagaimana mereka bisa mendistribusikan informasi itu sampai ke tingkat kecamatan, ya kan? Bermainlah di tingkat kecamatan, mereka melakukan kegiatan sosialisasi bersama-sama di sana, agar apa?
paham-paham yang tadi mengarah ke radikal, kelompok-kelompok yang masih terpapar dengan jaringan atau NII tadi, biar mereka cepat sadar atau ikut kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Nah, ini tergantung dengan porsi anggaran masing-masing kabupaten dan provinsi. Kalau provinsinya tidak kuat juga, bagaimana nanti untuk melaksanakan kegiatan pencegahan bahaya radikalisme ini? Dan ini memang harus menjadi perhatian, terutama gubernur juga harus mensupport kegiatan pencegahan ini. Bahkan kalau saya analisa tadi dari data yang disampaikan oleh Pak Kesbangpol Kabupaten Tebo tadi, 1 bulannya bisa 1 miliar, berarti jumlah orangnya lebih dari ribuan orang, lebih dari 1.000 orang untuk di Provinsi Jambi yang terafiliasi ke jaringan NII. Nah, ini perlu penguatan di Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten, juga sudah harus menemukan ini data-data konkret ini. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak tahu dengan programnya tadi, instruksi Presiden tadi itu, di situ sudah saya baca juga sekilas, itu mengaktifkan kembali poskamling. Poskamling diaktifkan kembali, kemudian orang yang bertamu atau tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, kita kepingin lagi ke masa lalu, orang jarum jatuh di desa itu juga, warga desa itu cepat mengetahuinya, apalagi hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini peran serta masyarakat akan ditingkatkan kembali, dioptimalkan kembali melalui poskamling tadi. Nah, ini sudah ada regulasinya, tinggal dijalankan saja. Kalau untuk FKPT, tadi FKPT disampaikan oleh Bang Fiat, ini kan masih di Provinsi Jambi. Ya. Apakah ada langkah lebih lanjut akan dibangunnya FKPT tingkat kabupaten, kota, ataupun juga di kecamatan ini seperti apa, Bang? Kemarin saya baru ngobrol juga dengan Direktur Pencegahan BNPT, yang dia akan berdiskusi dengan saya kemarin, menyampaikan bahwa akan dibentuk BNPT Provinsi Jambi. Nanti baru kerjanya baru untuk mengurus untuk tingkat kabupaten lagi, mungkin seperti itu. Nah, apakah di 2025 atau 2026 akan dibentuk yang namanya badan juga, yang mungkin dipimpin oleh levelan jenderal juga, mungkin menjadi pimpinan nanti. Mungkin itu yang saya diskusikan kemarin, penguatan FKPT dijadikan badan langsung yang dimiliki oleh negara dengan operasional yang cukup. Baik, kita ke Pak Kaban, Pak Sugiarto. Untuk kolaborasi, ya baik. Untuk kolaborasi Kesbangpol Kabupaten, Kota, dan Provinsi ini seperti apa terkait dengan kasus yang baru saja kemarin terjadi ini, Pak? Baik, untuk kolaborasi kalau di tingkat kabupaten, tentu kita merangkul Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi bersama-sama para pimpinan daerah, ada Pak DPR, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri, kita sama-sama memberikan materi sesuai versinya masing-masing, termasuk kita merangkul MUI juga, Pak, Majelis Ulama Indonesia, untuk memberikan, untuk melakukan diskusi di berbagai kelompok-kelompok, begitu, Pak. Baik, berarti sudah melibatkan unsur Forkopimda di Kabupaten Tebo, dan juga tadi salah satunya pendekatan di aspek yang paling dekat sama masyarakat ya, seperti peribadatan, kemudian juga di lingkungan RT. Ini menarik ya Pak Sugiarto dan juga Bang Fiat, ketika kita membahas ini memang harus ada unsur holistik yang sama-sama nih di antara masyarakat, kemudian juga pihak instansi pemerintah dan lain-lain dalam penanggulangan dan juga pencegahan dari aksi terorisme ini sendiri. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Jambi Bicara. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan Jambi waspada teroris. Tapi tidak terasa nih pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita pada hari ini. Untuk yang pertama saya silakan oleh Bang Fiat selaku Sekretaris FKTP Provinsi Jambi. Silakan Bang. Baik, terkait dengan
pencegahan bahaya radikalisme, khususnya di Provinsi Jambi, kita akan melakukan upaya kolaborasi ya dengan pemerintah, khususnya Prokompimda Provinsi Jambi, yang memang umur kita memang baru. Nanti kita coba akan melakukan audiensi sampai ke tingkat kabupaten, kota, nanti akan kita suratin Kesbangpol atau bupatinya, nanti kita akan coba bangun silaturahmi nanti ke depan, apalagi fenomena di Jambi hari ini yang cukup menarik, yang terafiliasi dengan NII cukup banyak, makanya kita nanti akan juga membuat laporan khusus nanti ke BNPT Pusat bahwa kita sampaikan secara utuh fenomena yang terjadi di Jambi hari ini, kita selalu mengupdate informasi ke teman-teman BNPT. Nah, harapan kita dengan pemerintah Provinsi Jambi, kita akan berkolaborasi dalam pencegahan bahaya radikalisme di Provinsi Jambi hari ini. Nah, kemudian terkait dengan masukan nih untuk masyarakat, jangan salah tempat pengajian, jangan salah tempat belajar. Perhatikan, lihat bagaimana jangan sampai kita terjerumus dengan beberapa kelompok atau doktrin yang dilakukan. Ini sangat sederhana sebenarnya. Di Jambi juga sudah pernah ada kelompok dari aparat negara juga yang bahkan sampai berjuang ke Seriah ke sana. Nah, ini menjadi waspada kita hari ini. Baik. Terima kasih Bang Fiat. Kita ke Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, singkat saja apa yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat ataupun juga penonton pada hari ini. Baik, terima kasih. Demi menjaga keutuhan NKRI, bahwa masyarakat kita ini kan majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kiranya nilai-nilai Pancasila bisa kita pertahankan, ideologi wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Itulah tugas kita untuk membangun kebersamaan sehingga kedamaian ke depan tetap kita utamakan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Kaban sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom dan juga Bang Fiat dari FKPT Provinsi Jambi. Dan tadi kita sudah membahas begitu banyak langkah yang harusnya dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah, kemudian unsur-unsur terkait, tapi juga terkait dengan pencegahan dan preventif terorisme. Ini adalah aksi kita semua. Sekali lagi, kita harus mulai sadar dan mencari informasi secara jelas. Cyber juga sudah semakin merajalela. Yang paling penting kita harus bisa mewawas diri dan memahami literasi dan juga kemampuan untuk melihat situasi dengan menyeluruh atau holistik. Dan sekali lagi, NKRI harga mati. Demikian saya Z Akbar di Dialog Jambi Bicara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.